Dedikasi ya, membahas dedikasi tentu apa ya? Mungkin kalau bahas dedikasi mengenai Genbi ya, mungkin sesuai dengan tujuan dari Genbi itu sendiri ada 3 itu sih yang saya maknai dari Welcome back to podcast Sanata, Suara Anak Akuntansi. In this segment with your host Lisnayanti, we will discuss something very inspiring. Jadi di podcast kali ini kita mengangkat sebuah tema, yaitu di balik kesuksesan sebagai Genbi, perjuangan dan dedikasi mahasiswa. Segmen ini sangat cocok untuk teman-teman yang kini menjadi mahasiswa, baik mahasiswa tingkat awal atau mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyeimbangkan antara kehidupan perkuliahan dan juga kehidupan untuk kegiatan sosial lainnya ya. Dan juga ini pastinya teman-teman semua yang sudah menjadi mahasiswa ya, terutama untuk mahasiswa tingkat awal gitu. Jadi pasti sudah memiliki planning untuk melakukan kegiatan di luar kelas ya, karena seperti kita tahu bahwa kegiatan di luar kelas itu juga cukup menyenangkan dan prestasi pun juga tidak harus kita dapatkan di dalam kelas saja, tetapi ada banyak sekali prestasi-prestasi lain yang bisa kita raih di dalam maksudnya di luar kelas ya, begitu ya. Dan selanjutnya juga as you know bahwa kehidupan perkuliahan itu juga sangat memiliki tantangan gitu tersendiri untuk teman-teman ya, karena seperti yang saya tahu nih, saya juga sebagai mahasiswa itu ada banyak sekali tantangan di dalam kehidupan perkuliahan. Misalnya mulai saja dari bagaimana cara kita untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, kemudian bagaimana cara kita untuk mempersiapkan diri untuk ujian, dan juga bagaimana cara kita untuk men-setup diri kita terkait dengan strategi untuk lulus tepat waktu atau mungkin lebih cepat. Oke, anyway, balik lagi. Welcome back to podcast Sanata, Suara Anak Akuntansi. Di podcast kali ini aku mengundang 2 tamu yang akan menjadi narasumber pada podcast kali ini, di mana nantinya mereka akan memberikan motivasi dan juga inspirasi kepada kita melalui kisah inspiratif mereka sebagai generasi baru Indonesia atau yang biasa disebut dengan Genbi. Dan juga nanti kita akan tanya-tanya ya lebih lanjut bagaimana mereka menjadi Genbi, karena seperti yang kita tahu bahwa menjadi Genbi itu pasti memiliki tantangan tersendiri, dan juga apalagi mereka sebagai anak-anak kuliahan itu pasti juga mengalami tantangan yang cukup luar biasa. Dan anak-anak muda di sini juga pasti sudah tidak asing ya dengan istilah Genbi, yaitu Genbi merupakan singkatan dari Generasi Baru Indonesia, yang merupakan salah satu program yang diluncurkan oleh Bank Indonesia, di mana itu bukan hanya sebagai sekedar komunitas yang biasa ya teman-teman. Jadi Genbi ini juga merupakan salah satu wadah bagi mahasiswa di Indonesia untuk dapat terus berkembang dan juga berkontribusi kepada masyarakat serta nusa dan bangsa. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi. Kali ini tamu kita yaitu ada Kak Sophia Kartika Nasution dan juga Kak Muhammad Ali Imran. Halo Kak Sophia dan halo Kak Ali. Halo. Halo. How are you today? I'm good. Good and Very good. very Very good. excited sih sebetulnya. Yes. Thank you so much. Exactly. Oke, akhir-akhir ini kira-kira Kak Sophia dan Kak Ali apa aja nih kesibukannya? Skripsi ya. Skripsi ya? Setuju banget ya. Oke. Jawaban template semester 7 ya. Kalau Kak Ali sendiri gimana nih? Mungkin sama dengan Sophia, kebetulan kita sedang sibuk menyusun artikel publikasi ya kan, karena sekarang kita sudah bisa lulus tanpa skripsi gitu. Selain itu juga ya kegiatan-kegiatan yang ada dari Bank Indonesia, kadang mungkin berbagai kegiatan kita dipanggil gitu untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Jadi mungkin akhir-akhir ini sibuk mengerjakan artikel dan juga sibuk dari kegiatan Bank Indonesia gitu. Wow, oke, berarti teman-teman kita ini, Kak Sophia dan juga Kak Ali itu memiliki kesibukan yang sama ya. Jadi karena mereka sedang berada di semester 7, sibuk untuk menyusun skripsi atau publikasi ya, betul ya? Oke. Mungkin ada sedikit informasi nih ya buat teman-teman. Jadi kalau Kak Sophia ini merupakan salah satu mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, betul ya? Dan kalau boleh tahu Kak Sophia di jurusan apa? Oke teman-teman, kalau saya itu dari S1 Akuntansi. Halo Sobat Akuntansi di luar sana. Oh, oke. Dan kalau Kak Ali dari jurusan apa? Kalau saya dari jurusan manajemen, halo sobat manajemen, terkhusus lagi manajemen keuangan. Mungkin kita masih satu keilmuan dengan yang akuntansi gitu.
Oke, baik ya. Emang kalau bisa dilihat dulu ya untuk jurusan akuntansi dan manajemen itu memiliki relate ya dengan program Yes. Genbi ini. Dan FYI teman-teman bahwa Kak Sophia ini merupakan salah satu mahasiswa ya Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Mataram yang kini sudah menjadi Genbi ya sekaligus penerima dari beasiswa Bank Indonesia, di mana beliau sudah memulainya sejak di tahun kemarin 2023 dan hingga tahun ini telah memegang jabatan sebagai bendahara Genbi di wilayah Nusa Tenggara Barat. Sementara untuk Kak Ali itu juga sama seperti Kak Sophia, memulai Genbi sejak tahun 2023 dan kini di tahun 2024 menjadi anggota PSDM Genbi ya Yes. di wilayah Nusa Tenggara Barat gitu. Itu sangat luar biasa sekali ya Kak. Oke, itu luar biasa Terima sekali. kasih loh pujiannya. Oke. Terharu. Terharu. Oke, kalau boleh tahu mungkin awal-awal ini, mungkin di tahun kemarin itu bisa tahu dari program Genbi itu sendiri dari mana? Mungkin dari Kak Sophia dulu. Oke. Sebetulnya kalau saya sendiri tahu Iya. tentang Genbi itu dari SMA. Waktu itu kakak saya, Kak Uca, halo kakakku, Kak Oke, Uca. wow, halo itu Uca yang nonton. ceritain soal temennya yang ternyata ikut beasiswa Genbi juga. Dan dia tuh bilang kayak, coba deh kamu apply beasiswa ini nanti pas kuliah. Soalnya kayaknya seru, kegiatannya banyak. Apalagi sama Bank Indonesia gitu ya, yang istilahnya prestis di mata kita gitu. Nah ini dari situ saya mulai kulik-kulik lagi soal Bank Indonesia, dan waktu masuk kuliah saya dapat info tentang beasiswa Bank Indonesia atau Genbi ini, dan akhirnya saya coba daftar di semester 4. Di semester 4, Yes. oke, oh, luar biasa sekali. Dan kalau mungkin dari Kak Ali tahu Genbi dari mana? Kalau untuk tahu Genbi sendiri ya, sama kayak Sophia, mungkin dari SMA saya juga mungkin belajar kursus les bahasa Inggris kita bilang ya di paman saya namanya Muhammad Rajabul Kopron. Halo. Jadi saya tahu beasiswa itu dari beliau. Jadi hanya di spill saja bahwa kalau di perkuliahan khususnya di Universitas Mataram ada beasiswanya Bank Indonesia. Nah, tapi waktu itu saya tidak terlalu mengulik lebih dalam, tapi hanya sekedar tahu saja. Mungkin untuk persiapannya atau lebih cari tahu itu di semester 2 gitu ketika sudah masuk perkuliahan. Oh, oke, itu berarti sangat awal sekali ya. Iya, benar. Ibaratnya itu masih maba sudah mencari tahu terkait Yes. dengan beasiswa di Bank Indonesia, kalau luar biasa banget. Dan mungkin teman-teman ya, seperti yang kita tahu tadi Kak Sophia memulainya tuh mencari informasi gitu ya di semester 4 ya. Dan Iya, betul. Iya. Semester 4. Dan Daftarnya berarti di semester 4. Semester 4. Iya. Daftarnya di semester 4. Untuk cari infonya dari semester sebelumnya. Ada semester sebelumnya, oke. Berarti memulai di Bank Indonesia, maksudnya penerima beasiswa Bank Indonesia begitu ya, itu dimulai dari semester 5 tahun kemarin atau semester 4? Semester 5. Semester 4 mendaftar, semester 5 mulai, semester 5 mulai, oke. Dan termasuk untuk Kak Ali juga sama ya, sama semester dengan 5. Sophia. Oke. Kita seangkatan. Seangkatan ya, Iya. oke. Seperti yang tahu ya teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa semester 5 itu kita juga sudah mulai agak riwah ya dengan Benar banget. tugas-tugas Sejujurnya tugas semester kampus, iya. Apalagi di semester 5 tuh kita sudah mulai perkenalan terkait dengan jurnal, terkait dengan penelitian gitu. Dan itu pasti sangat membuat teman-teman menjadi sibuk gitu ya Kak Sophia dan Kak Ali ya. Kira-kira boleh tahu dong apa sih motivasi untuk Kak Sophia dan Kak Ali juga mendaftar di Bank Indonesia ini di tengah kesibukan sebagai mahasiswa? Dari Ali mungkin? Boleh dari Ali. Sophia dulu. Oke, Oke. dari saya dulu ya. Mungkin terkait motivasi ya untuk mendaftar di Generasi Baru Indonesia ini, tentu yang menjadi motivasi utama tentu untuk mendapatkan biaya perkuliahan ya, atau juga biaya uang saku gitu untuk meringankan beban orang tua gitu ya. Pasti kita semua menginginkan hal tersebut ya. Oke. Kemudian yang kedua selain itu ya gitu, kita mau berkembang, mau menjadi yang lebih baik gitu. Untuk mendapatkan relasi, karena penerima beasiswa Bank Indonesia ini bukan hanya dari Universitas Mataram saja, melainkan 7 Komsat. Jadinya mungkin kita akan memiliki relasi yang luas gitu dengan orang-orang yang tentu orang-orang terpilih gitu ya untuk sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia ini. Itu sih motivasi dari saya. Motivasi Kalau Sophia? dari Kak Sophia? Oke, mungkin agak mirip sama Ali untuk Iya. alasan pertamanya. Jadi alasan utama saya waktu itu memang karena ingin membantu meringankan beban orang tua untuk masalah perkuliahan. Nah, setelah itu saya juga memang selain untuk berniat meringankan beban orang tua, itu juga ada niat nyari seru. Soalnya kelihatannya seru nih Iya, kegiatannya seru-seru. dari Genbi ini. Yes. Dan memang kegiatan Genbi itu waktu saya mendaftar waktu itu dia lebih ke pengabdian masyarakat.
Dan waktu itu, waktu semester itu, saya tuh lagi gencar-gencarnya, lagi senang-senangnya kegiatan volunteer. Volunteer, oke. Ya, sebelum ikut Genbi, saya itu sempat ikut juga kegiatan volunteer pendidikan. Dan menurut saya itu seru banget. Iya. Ketemu dengan anak-anak, ketemu dengan masyarakat luar gitu kan. Jadi ketemu banyak karakteristik, banyak ketemu cara-cara bahasa yang baru, walaupun mungkin sama-sama di Lombok, tapi ketemu sesuatu yang baru tuh seru banget gitu menurut saya. Jadi selain membantu masalah biaya, yang kedua itu alasan saya adalah karena menurut saya itu menyenangkan gitu, akan menjadi sesuatu yang menyenangkan daftar Genbi itu. Oke, berarti sangat menyenangkan ya bisa menjadi bagian dari Genbi ya. Oke. Dan mengingat bahwa sekarang juga sudah di semester 7 ya untuk Kak Ali dan Kak Sophia, dan berarti mendaftarnya di semester 6 berarti ya sebelumnya. Iya. Untuk di tahun 2024 ini, benar ya, semester 6 ya. Dan jadi semester 6 itu kan sudah mulai riwah juga. Apalagi sekarang semester akhir, bisa dibilang kita udah semester tua begitu ya. Dan pasti sudah mulai penyusunan dan sebagainya. Nah, itu apakah motivasi untuk mendaftarnya juga sama atau mungkin ada perbedaan dari sebelumnya? Bagaimana, mungkin dari Kak Sophia dulu nih? Kalau dari saya sih sebetulnya sama ya. Karena justru malah setelah tahu bagaimana Genbi itu, malah jadi lebih berhati-hati sih, lebih berhati-hati dan lebih kayak tidak menggampangkan lah gitu. Menurut saya karena malah di daftar yang kedua ini menurut saya lebih berat dari syarat-syaratnya, terus tahap-tahapnya itu lebih berat. Jadi motivasinya tuh juga sama semangatnya lah intinya untuk mendaftar di Genbi yang tahap kedua ini. Oke, baik, kalau dari Kak Ali bagaimana nih Kak Ali? Kurang lebih sama sih sama Sophia tadi, tapi mungkin kalau menurut saya berkebalik tadi sama Sophia. Kalau di tahun 2024 menurut saya itu lebih apa ya, tidak seberat tahun 2023. Kenapa? Karena waktu di 2023 saya itu terkesan cukup aktif ya, cukup dikenal oleh apa ya, orang-orang di BI dan juga salah satu di wilayah gitu. Jadi mereka itu bisa merekomendasikan kita untuk apa ya, menjadi yang diprioritaskan dah untuk mendapatkan di Genbi tahun 2024. Jadi kalau di Genbi itu kalau kalian aktif, maka nanti orang-orang di BI atau di wilayah akan merekomendasikan, dan mungkin kesempatan untuk menjadi bagian dari Genbi tahap selanjutnya itu akan lebih besar lagi. Tapi ini bukan termasuk orang dalam, bukan kan? Bukan ya. Istilahnya kalau teman-teman punya track record yang bagus kayak gitu BI, maka itu akan menjadi prioritas juga dari pihak-pihak yang istilahnya menyeleksi. Karena yang menyeleksi kita tuh juga memang dari pembina dan orang-orang pegawai BI juga. Ya, pegawai BI juga. Nah, istilahnya kalau kita dikenal kan mereka udah tahu nih kita kayak gimana nih kalau kerja di itu. Kalau kita kerja tuh seperti apa gitu maksudnya. Kultur kita kerja tuh apakah kita bisa mengikuti kultur orang-orang yang bekerja di BI. Nah, itu juga jadi pertimbangan. Seperti itu. That's great sound ya. Dan pasti ini sangat membanggakan untuk diri sendiri dari atas pencapaian menjadi bagian dari Genbi ya. Dan pastinya untuk orang tua sendiri kira-kira tanggapannya bagaimana? Untuk dari orang tua, mungkin dari Kak Sophia dulu boleh? Saya dulu ya. Iya, boleh. Kalau tanggapan orang tua tuh sebetulnya senang sih ya, pastinya senang karena saya udah berhasil mendapatkan apa yang sudah saya usahakan. Tapi mungkin karena sempat ada di masa-masa kegiatan Genbi itu padat banget. Sebanyak itu, apalagi di samping kita kuliah itu kadang-kadang sempat juga sih ada kayak, kok kayaknya kamu sibuk banget ya gitu, kayak jarang di rumah gitu. Di rumah tuh kayak cuma tidur doang, paginya udah pergi lagi. Nah, itu sempat ada bahasa-bahasa yang kayak kok kamu nih keseringan di luar, jarang kelihatan di rumah kayak gitu. Tapi lama-lama ya mulai mengerti lah. Berarti kalau dari Kak Ali nih gimana? Kalau dari saya mungkin orang tua yang pertama kali ya tentu ya sangat bersyukur ya karena bisa dapat bantuan atau bisa ringan bebannya lah untuk itu. Sama dengan Sophia juga, tapi mungkin kalau yang apa namanya jarang di rumah sih memang ya itu salah satu apa ya, tapi kita senang di luar ya. Kalau cowok kan pasti tidak dicari seperti cewek, jadi kalau kita udah biasa lah itu ya kalau di luar-luar gitu, jadi tidak terlalu dipermasalahkan lah, malahan senang gitu kalau kita banyak berkegiatan daripada diam-diam di rumah terus segala macam ya. Senang kalau punya anaknya aktif berarti gitu ya. Interesting banget. Berarti pastinya juga orang tua senang ya dengan pencapaian anak-anaknya gitu, apalagi seperti kita tahu ya bahwa Genbi itu bukanlah pencapaian yang cukup mudah untuk semua mahasiswa ya. Dan pastinya juga dengan penyaringan yang cukup ketat dan juga persaingannya tuh bukan lagi antar kelas, antar jurusan atau antar fakultas, tapi antar provinsi, betul ya? Ya.
satu Oh, universitas iya, di wilayah Ya, satu Iya, universitas provinsi. gitu. Berarti kalau di sini Kak Sophia dan Kak Ali itu di Provinsi Nusa Tenggara Barat ya? Iya. Berarti masuk di Lombok, Sumbawa dan Bima itu persaingannya, betul. Oh, Mungkin sedikit disclaimer ya, Iya. sedikit Oke. mengkoreksi sedikit. Untuk persaingan itu tetap per kampus. Oke. Jadi saya dan Ali bersaing dengan teman-teman Unram yang Iya, lain yang yang sedang lainnya. mendaftar. Oke. Tapi memang cukup ketat. Mm. Dari yang saya kalau tidak salah yaitu ada sekitar lebih dari 100 berkas yang masuk. Dan Wow. memang yang terima itu cuma 50 orang. Wow. Dan yang lolos Oke. dari sekian ratus berkas itu yang mendaftar, Mm. istilahnya seleksi administrasi, yang lolos untuk wawancara itu sekitar 75 orang. Nah, dari 75 disaring lagi menjadi 50 Oke. ya, orang. menjadi 50. Seperti itu. Oke, sangat sedikit dari yang mendaftar ya. Berarti Iya, benar-benar benar. ketat banget untuk penyaringannya ya. Oke. Dan itu pastinya menjadi achievement yang sangat luar biasa untuk Kak Sophia dan Kak Ali Iya. pasti ya. Bagaimana perasaannya Kak Sophia dan Kak Ali? Bangga banget. Bener-bener Bangga banget. Bangga banget ya. Ya. Oke, ngomong-ngomong tadi dari proses penyaringan ya, mungkin aku pengen tahu banget nih kira-kira dari proses pendaftarannya itu dari awal sampai dengan tahap lulus seleksi itu bagaimana kira-kira? Mungkin dari Kak Ali dulu silakan. Kalau saya mungkin terkait pengalamannya bagaimana seleksinya dulu ada sebelum perekrutan mungkin sekitar rentan waktunya 1 bulan sebelum perekrutan, jadi ada sosialisasi dari Bank Indonesia. Nah itu saya ikuti, kebetulan waktu itu acaranya di Universitas Islam Negeri Mataram atau di UIN. Jadi saya sendiri tuh tidak ada teman, tidak ada siapapun karena teman-teman saya itu sudah dapat beasiswa salah satunya KIPKA itu kan. Oke. Jadi saya sendiri ke sana kemudian mengikutilah dengan seksama bagaimana penyampaian tentang Genbi itu, bagaimana tips dan trik lolosnya dan segala macam, bagaimana persiapan berkasnya. Setelah itu kita setelah dari sosialisasi tersebut tentu kita menyiapkan berkas-berkas sesuai dengan tips dan trik yang diberikan waktu sosialisasi tersebut. Kemudian setelah itu mungkin waktu itu saya tidak berharap banyak sih waktu itu karena seperti tadi yang Iya. ketat sekali ya persaingannya. banget, iya. Persaingannya Iya benar banyak banget sekali, ya. sumpah dari ratusan berkas hanya 75 yang keterima ke wawancara itu. Wawancara, Mungkin oke. waktu itu saya membuat presentasi kelolosan itu sekitar 10-15% lah karena pesimis sekali. Akan tapi setelah berkas masuk kemudian ada pengumuman ada 80 gitu ya. 80 yang lolos wawancara. Oh, langsung saya benar-benar bersyukur banget dan saya percaya diri makin naik gitu kan karena hanya tinggal 80 ya. 30 orang yang akan kita singkirkan. Jadi presentasi saya naik menjadi 50% gitu. Oke. Jadi seru sekali sih waktu Seru itu. sekali, iya. Oke, baik. Kalau dari Kak Sophia, proses pendaftarannya? Saya waktu itu kayaknya nggak datang sosialisasi sih, tapi Waduh. Kayaknya udah seru bisa. sih sebetulnya ya. kegiatan waktu daftar saya di tahun pertama itu, Hmm. karena ternyata jadi BI itu memberikan deadline pendaftaran nih, anggap misalnya 20 hari Oke. untuk mereka menerima berkas. Tapi ternyata dari fakultas, jadi kan berkas kita tuh diseleksi juga oleh Iya. fakultas. Waktu itu fakultas yang menerima berkas kita gitu. Oke, Jadi kita boleh membuat ke- potong dulu dikit ini. Kalau untuk Iya. bekas-bekasnya sendiri itu apa aja, Kak Sophia? Wah, itu lumayan banyak sih. Iya, Kak. Eh, Lumayan. nanti mungkin teman-teman bisa cek lagi ya di IG Mm-hmm. resmi Gen BNPB atau Bank Indonesia Iya, atau spill BNPB. dikit lah apa? Spill dikit, Kalau masih ingat. waktu itu ada transkrip, Oke. ada surat keterangan masih menjadi mahasiswa kalau nggak salah itu, terus Tidak bekerja atau iya surat proses keterangan lain? tidak bekerja, terus surat kalau tidak salah juga ada orang tua itu kalau nggak salah ibu, Mm. kalau misalnya tidak bekerja itu juga kita bikinkan Oh, iya. suratnya juga. Terus selain itu ada esai, ada motivation letter tulis tangan, Wow. itu untuk berkas-berkasnya. Sama yang terakhir itu ada video juga. Oh, banyak sekali ya. Oke. Lumayan Banyak. dengan Lumayan lah. dan waktu itu saya itu salahnya mungkin mengerjainnya agak di deadline. Jadi apalagi setelah tahu ternyata dari fakultas itu juga ngasih deadline lagi nih. Jadi dari deadline dikasih BI, fakultas ada deadline lagi gitu yang waktunya tuh lebih singkat lagi. Jadi kayak bener-bener itu di hari terakhir itu bener-bener nge-push kerjain semuanya. Oke. Terutama untuk video, saya tuh sebetulnya bukan tipe orang yang bisa ngedit video banget. Jadi kayak sangat bekerja keras ya untuk yang video tuh tahun pertama. Jadi seru sih, seru. Terus kayak pusing, sakit kepala juga berasa waktu daftar itu. Tapi terbayarkan sih. Benar. Bayarkan. Oke, berarti setelah melihat pengumuman ya, Sophia Kartika Nasution dan Muhammad Ali Imran itu lulus, itu pasti sangat senang banget ya. Oke. Oke, selanjutnya kan sebelumnya beberapa waktu yang lalu itu sempat seliweran itu banyak banget anak-anak Gen B ya
yang aku lihat di Instagram banyak banget yang buat reels itu sepertinya tugas video ya, tugas buat video ya. Jadi kayak banyak banget yang bilang halo sobat rupiah seperti itu. Terus kayak literasi keuangan dan terutama yang lagi booming itu Kris ya, betul ya? Benar sekali, Kris. Kris. Nah itu memang tugasnya sebagai Genbi betul ya? Saya Atau kebetulan untuk video yang seliweran kemarin itu Iya. Itu pertama kali program dari Bank Indonesia yang Oke. dimana itu merupakan sertifikasi digital marketing. Jadi salah satu benefit menjadi Genbi itu kita disiapkan untuk menghadapi masa depan, salah satunya tadi dengan cara sertifikasi itu. Oke. Jadi kita kemarin itu dikasih tugas sama yang menyeleksi apa sebutannya? Asesor Ya, asesornya dari itu. BNSP. Ya, nah setelah itu kita presentasikan gimana video kemarin tadi, gimana cara membuatnya, dikasih tips and trick apakah sudah disesuai dengan materi yang disampaikan gitu. Jadi makanya kalau dilihat yang kemarin itu merupakan bukan tugas pertama kali itu di tahun 2024 ini ya. Iya, benar. Oke, Tapi keren banget sih. Iya, keren banget karena beberapa nih yang tak lihat ya, mereka tuh membuat video tuh sampai effortnya tuh ke kafe, benar. langsung ngomong sama kasir gitu. Iya, benar. Jadi kayak wow, se-effort itu ya Iya. berarti. Tapi itu sangat bagus sekali karena dari program Genbi ini tuh bisa memberikan literasi keuangan ya, Benar. baik yang digital payment gitu kepada masyarakat kan masih banyak ya masyarakat yang mungkin Benar. seperti awam gitu terkait dengan kris gitu. Iya, benar. Apalagi penjemputan mereka tuh kiris, Ya, keris gitu, banyak banget yang Curious. seperti itu, iya, curious Curious, gitu. Jadi dengan adanya ini tuh lumayan lah untuk memberikan wawasan gitu ya, edukasi kepada masyarakat. Dan kalau boleh tahu untuk kegiatan Genbi sendiri itu apa nih secara umum selain dari membuat video seperti tadi itu apa kira-kira mungkin boleh di-spill dulu. Sophia. Saya Ya, Oke. Bapak. Oke, jadi kegiatan Genbi itu sebetulnya tugas utama Genbi itu ada 3, frontliner, Future leader. future leader, sama agent of change. Dan tentunya itu juga pasti tugasnya itu beririsan dengan kebijakan-kebijakan dari BI. Iya. Jadi memang untuk tahun ini tuh kegiatan kita banyak yang berkaitan dengan video, reels itu karena memang target pasarnya, maksudnya anak-anak sekarang gitu, orang-orang sekarang tuh memang banyak yang mainnya di sosial media. Iya, Jadi betul. kita mencoba menggapai teman-teman masyarakat itu lewat sosial media dengan mempromosikan kebijakan-kebijakan BI. Nah, di samping itu kita juga ada kegiatan seperti yang saya sebut sebelumnya sedikit, yaitu pengabdian masyarakat. Teman-teman Genbi itu setiap universitas menentukan satu desa wisata, untuk tahun ini desa wisata atau satu tempat lah yang menurut teman-teman itu berpotensi untuk dikembangkan. Nanti mereka mengabdi di situ selama 1 semester kurang lebih. Oke, 1 semester. Nah, di samping itu juga ada banyak sih kegiatan-kegiatan lain itu. Misalnya kayak ada Kris ya, teman-teman Kris itu juga sering kali turun kalau misalnya ada event-event di Mataram, teman-teman Genbi itu dikerahkan untuk menjadi sobat Kris di sana untuk membantu scan, penukaran voucher dan lain sebagainya yang terkait dengan Kris. Terus selain itu intinya banyak kegiatan-kegiatan BI sih. Mungkin Ali ada tambahin sedikit, ada yang saya miss mungkin. Dari Kak Ali mungkin. Selain Kris juga mungkin kita sering mungkin acara-acara tahunan, terus dari Bank Indonesia sendiri kita sering kali diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemarin juga Kenari Fashion Street. Iya, benar. Salah satunya ini Oke, jadi Kenari modelnya. Fashion Street. Kalau tidak salah di Udayanet ya, betul ya? Oke. Di jalan apa namanya? Jalan Langko. Ya, Jalan Jalan Langko. Janggik. Di Taman Sangkareang di sampingnya itu. Oke. Jadi BI itu sebenarnya banyak sekali kegiatannya selain mengurus kalau bank Indonesia kebijakan moneter tapi prudensial. Oke. jadi BI itu keren sih, kita juga sebagai penerima penerima beasiswanya juga ikut terlibat di dalamnya gitu. Oh iya, betul. Itu benar banget ya, karena memang juga di sekarang ini kan, apalagi Gen Z ibaratnya ya, Gen Z itu yang sudah memang harus perlu kita cakup secara luas gitu agar lebih pintar dalam mengelola keuangan ya. Betul tidak sobat rupiah? Betul ya. Oke. Nah ini nih part yang aku tunggu-tunggu banget buat tanya ini ke Kak Sophia dan Kak Ali. Kok takut ya? Ya. Kan Genbi itu juga merupakan organisasi ya, ibaratnya untuk mahasiswa yang penerima beasiswa Bank Indonesia, betul ya? Ya, jadi karena berhubung aku nih juga salah satu anak organisasi, jadi aku pengen tanya apakah mungkin kita ada kesamaan. Jadi terkait dengan tantangan yang Kak Sophia dan Kak Ali rasakan ketika gabung di Genbi, di sela-sela juga mengikuti perkuliahan. Kira-kira apa tantangannya?
Ali sebetulnya lebih hektik sih gitu. Lebih hektik, oke. Ya, Mulai di-spill dulu. Mulai di-spill dulu. Tantangan menjadi Gen B ya. Menjadi Gen B ya, Oke, dengan mungkin- kesibukan perkuliahan. Iya, kesibukan perkuliahannya mungkin tantangan yang untuk sekarang sih mungkin apa ya? Kalau tantangan untuk sekarang karena mungkin mata kuliah sudah tidak ada, kemudian hanya mengerjakan skripsi, jadi mungkin lebih ringan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu wah sangat banyak sekali kegiatan-kegiatan dari BI sampai kita kewalahan gitu. Jadi apa ya, tantangannya itu sih apa ya? Dalam pembagian waktu sih menurut Pembagian saya. Ya, karena itu. manajemen time. Tapi untuk mengatasi hal tersebut mungkin kita buat ya seperti kita semuanya tahu skala prioritas gitu. Oke, Misalkan kalau ada kegiatan Gen B yang memang wajib untuk diikuti, mungkin nanti di perkuliahan saya bisa izin gitu. Akan tapi kalau kegiatannya itu bisa untuk ditinggalkan, mungkin saya lebih mengutamakan kuliah terlebih dahulu. Jadi di apa kegiatan-kegiatan B itu juga ada yang wajib diikuti, ada yang harus, kemudian ada juga yang sifatnya opsional gitu. Jadi cara membaginya itu sesuai dengan apa ya prioritas dari kegiatan tersebut gitu sih. Oke, baik, itu luar biasa banget dari Kak Sophia nih. Gimana? Oke, mulai di-spill dulu. Oke, jadi kalau Ali mungkin udah nggak ada matkul ya Ali ya. Ya, Kalau saya kebetulan masih ada 2 matkul yang tersisa, jadi memang jauh lebih banyak space waktu daripada semester sebelumnya saat menjadi Gen B. Tapi menurut saya tekanannya masih sama, karena justru di semester ini tuh kita harus pintar-pintar ngatur waktu dalam untuk menyusun publikasi, skripsi atau apapun itu. Di samping juga ada kegiatan-kegiatan BI. Nah, memang kegiatan-kegiatan BI itu banyak banget ya, Ali, benar banyak banget kata Ali. Tapi seru. Dan juga biasanya BI itu kalau memang kegiatan yang wajib diikuti sama teman-teman Gen B, itu pasti ada surat izin yang diberikan oleh pihak Bank Indonesia. Jadi itu satu kemudahan juga bagi teman-teman mahasiswa, nggak perlu khawatir kalau misalnya nanti ada tabrakan antara kegiatan BI dengan kuliahnya, itu biasanya disediakan surat izin, jadi surat izin resmi. Nah, setelah itu mungkin kalau saya juga membagi waktu itu sempat terasa agak berat untuk manajemen waktunya karena ada kegiatan BI, terus kemudian ada kuliah juga. Itu awalnya sempat berat, sempat agak keteteran, tapi lama-lama tuh mulai terbiasa juga dengan kultur yang lumayan hektik ya, kayak gitu. Memang menurut saya itu berat, tapi perlu ada membiasakan diri sih, memangnya butuh waktu, tapi teman-teman pasti you can get through this, guys. Oke. Dan juga kalau di BI itu kalau ada kegiatan-kegiatan itu pasti dia mepet banget ya Sophia. Jadi betul. Mepet maksudnya deadline-nya? Bukan, kalau kita misalkan ada kegiatan gitu, paling diinformasikannya itu H-1 bisa, bahkan hari-hanya juga gitu. Ya makanya kita keteteran dalam membagi waktu gitu. Oke, berarti istilahnya sudah ada planning lain sebelumnya, tapi harus kita cancel gitu ya. Kalau bahasa sekarangnya satset kali ya, satset kayak harus satset gitu. Supaya terbiasa gitu, kalau ada sesuatu yang mendadak kita bisa atasi gitu kan. Oke, mungkin setelah mengikuti Gen B ini kan, atau mungkin saat mengikuti Gen B ini, adakah organisasi lain yang Kak Sophia atau Kak Ali ikuti di semester ini gitu, atau mungkin semester sebelumnya? Kalau saya sih cuma ada satu organisasi yang masih saya ikuti, yaitu English Club. Tapi memang fokus utama saya tetap di Gen B karena kebetulan kan saat ini memegang tanggung jawab yang lebih besar daripada tahun sebelumnya, jadi memang fokusnya lebih besar di Gen B. Dan di English Club paling saya cuma hadir saat mengisi kelas-kelas, kelas edukasi, kelas debat bahasa Inggris atau seperti itu sih. Jadi tidak sehektik yang kegiatan di Gen B. Oke, tidak sehektik. Kalau Kak Ali gimana? Kalau saya sebelum Gen B ya, mungkin saya dulu ikut di sama kayak apa ya? Kak Lisna ini dari HMG, oke. Kita anak himpunan ya? Iya, anak himpunan di tahun 2022. Tapi karena mendapat Gen B di tahun 2023, mungkin saya sudah tidak aktif lagi di HMG karena mungkin saya punya beban yang lebih gitu untuk apa ya, memberikan dedikasi di tanggung jawab ya, tanggung jawab yang besar karena BI sudah memberikan kita apa ya? kesempatan jadi kita harus memberikan full lah dedikasi yang effort sekali gitu. Effort ya. Oke. Tadi kan udah banyak banget ya
aku dengar terkait dengan manajemen waktu ya. Jadi sekarang ini kan udah semester 7, jadi gimana caranya Kak Sophia dan Kak Ali tuh untuk memanajemen terkait dengan waktu kuliah, skripsian dan juga Genbi ya. Tapi kalau Kak Ali tidak kuliah ya? Iya, Iya. karena kuliah mungkin. Kuliah, oke. Jadi aman-aman aja sih. Aman-aman kalau aja saya. ya. Iya. Tapi tidak ada yang terganggu sama ini kegiatan lain mungkin. Sejauh ini tidak ada ya. Nggak ada, karena berarti cuman aman-aman aja. buat artikel sama kegiatan Genbi dan BI juga gitu. Itu aja sih. Tapi Oke. untuk bagi waktunya tidak riuh tahun kemarin gitu. Oke, yang lagi masih aman berarti ya. masih aman. Oke. Kayaknya Kalau kalau Kak Sophia, Sophia ini kayak Kak Sophia lagi ya, sibuk-sibuk kelihatan banget ya. Saya lihat sekali. Yang berat ya. Oke. Jadi pembagian waktu tadi ya. Betul. Bagaimana cara saya membagi waktu? Jadi memang tetap yang utama tuh saya usahakan akademik dulu. Jadi kegiatan tentunya kelas, tugas-tugas, ujian, UTS, UAS tuh dan tugas akhir saya utamakan. Tapi memang kalau misalnya ada kegiatan BI itu tetap juga saya usahakan saya berikan yang terbaik gitu. Misalnya datang tepat waktu. Kalau misalnya dibutuhkan saya usahakan saya ada. Jadi sebetulnya memang sama kayak Ali, mirip-mirip, tidak sehektik tahun sebelumnya. Tahun ini tuh tapi memang lebih ke bagaimana cara kita mengatur waktu sih, bagaimana cara kita pribadi yang mau memprioritaskan yang mana duluan nih. Iya, Nah kalau dari saya tadi itu seperti yang sudah saya sebutkan, saya prioritaskan dulu kegiatan kuliah, akademik tentunya, tugas-tugas dan tugas akhir publikasi atau skripsi, baru setelah itu kegiatan BI. BI, oke, berarti ini untuk Kak Sophia dan Kak Ali juga mengejar ya supaya cepat lulus Benar. kuliah. Rencananya untuk wisudanya kapan nih kira-kira? Rencananya gitu, mengejarnya. Oh, kalau saya sih kalau bisa ya Maret ini ya, yang paling dekat kan. Amin, amin. Bismillah. Amin. Tapi kita tidak tahu rencana Tolong Tuhan. bantu amin. Oke, amin ya. Teman-teman podcast Sanata diaminkan ya. Tolong bantu amin ya. Amin. Kalau Kak Sophia sendiri sudah ada target? Sudah. Oke, sama dengan mungkin sekitar Maret ya. Oke. Oke, sampai jumpa di audit. Semoga ya Allah. Amin. Serius. Oke, pastinya nih kan dengan kehektikan mungkin dari tahun lalu gitu ya, dan juga hingga saat ini dimana harus join kampus, join activity Genbi dan juga mungkin kegiatan lainnya ya. Kan kita juga tidak tahu, mungkin ada seperti kegiatan di rumah atau mungkin bertemu dengan teman-teman seperti hangout gitu ya. Pernah tidak mungkin dari Kak Sophia dan Kak Ali tuh merasa kewalahan sampai tuh merasa seperti menyerah gitu ketika di Genbi ini, saking kayak padatnya mungkin jadwalnya begitu kan? Dari saya Iya. pernah. Tadi kan sudah disebutkan juga sebelumnya ya, kalau memang ada masa-masa di mana saya tuh kewalahan banget, kayak ngerasa kayak overwhelmed sekali dengan kegiatan ini, terlalu banyak dan ngerasa nggak bisa ngatur nih. Jadi pernah banget malah, dan itu kayaknya tidak sekali dua kali dan sering terjadi. Sering terjadi. Terjadi sebetulnya. Tapi kayak ya udah, kita kalau saat lagi overwhelmed itu biasanya saya kayak coba kasih waktu istirahat dulu buat diri sendiri, kayak nggak usah lihat HP, nggak usah lihat sesuatu yang memberatkan pikiran dulu, misalnya seharian full. Setelah itu istilahnya itu saya ngecas diri ya, selama seharian full itu tidak berkegiatan apapun, tidak ngerjain tugas ataupun apapun itu yang bikin kepala panas dan hati panas. Setelah itu kalau misalnya saya udah ngerasa kayak agak calm down, udah agak tenang, udah agak dingin, baru saya mulai susun lagi, saya tulis lagi kegiatan apa yang harus saya kerjakan, harus saya selesaikan, baru setelah itu mulai lagi ya. Berarti istilahnya ada time untuk istirahat dulu ya, betul. Kemudian baru memulai lagi ya. Walaupun mungkin memang pastinya pernah merasa menyerah begitu ya Kak Sophia, tapi pernah tetap banget. Bangkit lagi ya. Benar. Take a break aja maksudnya. Asik banget. Take a break. Bahasa anak Gen Z. Kalau dari Kak Ali sendiri pernah merasakan hal menyerah mungkin? Kalau itu mungkin pernah ya, di satu sisi waktu itu ketika mengemban amanah menyelesaikan proyek waktu itu Genbi Olimpik ya, itu merupakan apa ya, sempat di satu titik untuk menyerah gitu, tapi untung ada teman-teman yang menyemangati. Dari waktu itu kita kan mau ngadain sebuah event yaitu Genbi Olimpik namanya, yaitu ajang apa ya, menunjukkan bakat dan apa ya,
keterampilan dari teman-teman Genbi di seluruh Nusa Tenggara Barat gitu. Kita juga mengundang dari kampus sebelah ya, di seberang Sumbawa gitu. Jadi waktu itu kita mengajukan dana dari ke Bank Indonesia. Jadi waktu itu mungkin karena tidak kunjung di ACC dan segala macam, jadi itu membuat kami mengulur waktu, sementara kegiatan-kegiatan yang lain itu menunggu gitu. Jadi kita selalu spend waktu untuk ini, akan tetapi karena diundur jadi agak sampai di titik pengen menyerah gitu. Tapi cara kami mengatasi waktu itu, kami buat plan ya, karena tidak kunjung di ACC, karena untuk proposal mengajukan di BI itu sangat cukup untuk di ACC selektif ya, cukup selektif benar. Jadi kita udah lama menunggu, jadi kami selaku panitia inti lah kita bilangnya sama teman-teman yang lain, kita memutuskan untuk membuat 2 planning gitu. Kita tetap mengadakan acara yang dengan plan A, yaitu dengan dana dari Bank Indonesia gitu, akan tapi kalau tidak memungkinkan lagi, kita buat plan B itu. Jadi kita menggunakan dana wilayah, dan kita waktu itu kan acaranya kita ingin mengundang musisi-musisi lokal waktu itu ya, tapi karena keterbatasan budget kan, jadi kami memanfaatkan dari talenta-talenta yang ada di Genbi. Jadi Genbi itu banyak sekali ya yang memiliki bakat gitu, itu menari lah, musik gitu. Jadi itu kita gunakan plan B itu, kita buat plan lain gitu. Iya, oke, sangat interesting banget. Jadi walaupun mungkin ada di saat-saat yang ingin menyerah begitu ya, tapi tetap berusaha untuk bangkit kembali ya. Oke, luar biasa sekali. Ada teman-teman di belakang. Iya, bantuan pasti dari teman-teman, orang terdekat ya. Orang terdekat tuh sangat berperan penting untuk memberikan semangat ya pastinya. Oke. Dan selanjutnya mungkin dari tekanan nih, apakah selama menjadi Genbi mungkin ada dari Kak Sophia atau Kak Ali itu mendapatkan tekanan mungkin dari lingkungan sekitar, misalkan seperti tadi gitu ya, selain itu mungkin ada tekanan dari mungkin jawabnya atau deadline-nya mungkin, atau istilahnya seperti targetnya mungkin gitu, pernah mungkin mengalami hal seperti itu? Kalau dari saya mungkin kalau tekanan dari Genbi itu sendiri mungkin karena tekanan dari lingkungan sih, maksudnya karena kita mungkin dipandang oleh orang-orang luar bahwa kita ini bukan orang yang sembarang gitu. Jadi kalau kita mau berperilaku seperti ini gitu, akan dilihat sama kok Genbi gini, kok Genbi gitu. Makanya itu menjadi tekanan yang cukup berat sih kalau menurut saya. Mungkin itu aja sih kalau dari saya. Kalau Sophia? Ya, mungkin menyambung sedikit dari Ali ya. Jadi karena sudah menjadi seorang penerima beasiswa BI, seorang Genbi, itu memang saya rasa ada beban-beban tersendiri yang berasa nih di pundak kita gitu ya. Ada 3 tugas yang harus kita jalankan gitu kan. Tugas future leader, agent of change, sama frontliner. Nah, itu memang kadang-kadang juga, kadang-kadang sih kita juga memang seharusnya sudah tahu lebih banyak gitu soal BI, soal kebijakan-kebijakan Bank Indonesia. Itu juga menurut saya sesuatu yang istilahnya cukup tekanan, tapi kita bawa secara positif aja gitu. Kita bawa pelan-pelan, kita jalanin pelan-pelan, dan akhirnya lama-lama bisa kok kita bisa ya, mulai terbiasa dengan tantangan itu. Dan mungkin dari tekanan dari diri sendiri nih, misalkan merasa insecure gitu kan, walaupun mungkin sebagai Genbi itu pastinya mempunyai privilege yang berbeda dari yang tidak Genbi misalkan tapi dari melihat teman-teman mungkin ada yang sudah cum laude, ada yang sudah selesai dalam 3 tahun gitu, mungkin ada tidak merasa hal seperti itu? Kalau saya merasakan sih, ya tekanan juga gitu. Kalau anda juga tekanan untuk harus berprestasi nggak sih gitu, maksudnya karena kalau dilihat kan kita ini kayak orang terpilih gitu, jadi mungkin saya tertekan itu sih, kalau harus berprestasi lah, kemudian itu juga harus cum laude mungkin ya. Kalau nanti seandainya tidak cum laude gimana gitu, kok penerima beasiswa ini cum laude gitu. Itu sih benar, saya merasakan sekali. Kalau dari Kak Sophia bagaimana, merasakan juga? Kalau saya insecure-nya dari 2 sisi ya. Kalau pribadi insecure sama teman-teman Genbi juga itu ada, karena saya lihat teman-teman Genbi itu benar-benar orang-orang yang berbakat, entah itu dia di bidang akademik dan juga non akademik, dan rata-rata tuh mereka pintar di dua-duanya gitu. Jadi benar-benar yang kayak berprestasi banget. Saya lihat teman-teman Genbi itu. Terus itu insecure satunya. Kadang-kadang saya ngerasa kayak, saya cuma gini doang ya gitu. Sedangkan teman-teman saya tuh kayak bisa nyanyi lah, mungkin ada yang bisa
MC dengan bagus, MC profesional atau yang lain-lain, tapi mungkin saya selalu berusaha untuk ambil positif itu kayak harusnya saya bersyukur gitu dari di antara orang-orang yang berprestasi ini. Jadi kayak satu, nambah relasi yang bagus, dan dua juga saya bisa belajar banyak hal gitu yang mungkin saya nggak bisa, jadi saya bisa belajar sama mereka. Terus yang kedua tadi insecure sama yang disebut sama ibu host kita. Insecure soal insecure juga lihat teman-teman yang udah sempro, udah publish jurnalnya, atau bahkan ada yang 3 tahun sebenarnya tapi kita juga di akuntansi, itu keren banget. Itu satu sisi juga menurut saya cukup tekanan yang cukup berasa ya sebenarnya. Terus apalagi ada minggu-minggu di mana full tuh teman-teman kayak ada yang sempro lah, ada yang akhir minggu ini ya. Terus ada yang kayak publish jurnalnya, kayak gitu tuh benar-benar insecure juga sih, itu berasa insecure. Tapi kan walaupun hal seperti itu kan mungkin dari sisi orang lain melihat kita tuh pribadinya beda gitu. Mungkin ada hal yang kita punya yang tapi kita tidak merasa gitu ya pastinya ya gitu. Hal seperti itu mungkin sangat sering terjadi gitu ya. Sering. Oke, dan selanjutnya dari motivasi terbesar sendiri yang ada di Kak Sophia dan Kak Ali ketika menjadi Gen B itu pasti tantangannya kan luar biasa sekali ya. Seperti tadi sudah disebutkan, sangat begitu beragam tantangan yang sudah pernah dihadapi. Dan juga kira-kira motivasi terbesar apa yang sudah membuat Kak Sophia dan Kak Ali itu bisa bertahan, bisa tetap lanjut sampai saat ini. Itu kira-kira apa? Motivasi terbesar, oke. Kalau saya ya mungkin motivasi terbesarnya karena itu tadi yang seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau karena BI sudah memberikan banyak sekali manfaat lah, bukan hanya berupa bantuan dana saja, tapi banyak sekali terkait skill, kemudian problem solving dan segala macam. Itu menjadi motivasi yang kuat saya untuk bertahan. Jadi BI itu sudah memberikan banyak ke saya, jadi saya harus memberikan feedback yang besar gitu, karena itu sih motivasi yang buat saya bertahan gitu. Karena BI sebaik sekali sih. Terima kasih BI. Terima kasih BI. Terima kasih. Itu sih kalau dari saya. Kalau dari Kak Sophia gimana? Oke, kalau dari saya mungkin tanggung jawab mungkin yang jatuhnya dikit dari tanggung jawab. Satu ke pihak Bank Indonesia yang sudah support kita di banyak sekali hal. Yang kedua juga karena mungkin kita berdua pengurus wilayah, ada juga rasa tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik ke teman-teman kita di universitas, di Komsat gitu bahasanya. Jadi kayak pingin kasih mereka juga tahun ini tuh tahun yang menyenangkan bagi mereka gitu, tahun yang bikin mereka pingin coba lagi nih Gen B tahun depan. Nah gitu tuh ada rasa-rasa kayak gitu sih. Itu Oke, berarti pastinya juga memiliki motivasi terbesar ya dalam kehidupannya. Oke. Dan selanjutnya dari dukungan nih. Pasti di saat di sela-sela kita punya motivasi, pasti ada dukungan dari orang-orang sekitar kan, entah seperti keluarga, teman atau mungkin mentor. Kira-kira dari Kak Sophia dulu nih, ada tidak yang memberikan dukungan? Oh iya. Oke, kalau dukungan my number one supporter seperti kakak saya yang dari awal sudah Kak Una, Kak Uca, mention lagi. Kak Uca selalu support saya untuk kegiatan BI. Kemudian tentunya ada orang tua saya dan keluarga saya, si adik-adik saya juga, itu yang supporter utama saya. Oke. Mungkin dari pasangan ada? Waduh. Ada. Oke. Masa pasangan tidak disebut ya? Pasangan sih juga terima kasih. Dia tuh memberikan support dalam bentuk yang mungkin tidak terlihat sama orang-orang, tapi sangat membantu sih. Sangat membantu ya. Sophia yang bisa merasakan benefitnya ya, dalam artian dibantuan dari pasangannya ya. Sebelah IG di bawah ini. Oke, kalau dari Kak Iran gimana? Kurang lebih sama sih kayak Sophia ini, tapi yang paling membantu sih ketika sedang teman-teman saya yang di rumah, teman-teman SMA ya, sahabat-sahabat saya lah gitu. Aureksi, Dimas, Adit, di sini. Jadi mereka itu kalau lagi mau segala macam, kita selalu ngumpul gitu di rumah salah satu teman gitu. Bukan nongkrong-nongkrong yang di luar mungkin, tapi hanya sekedar main Uno lah, ngopi-ngopi, ngobrol segala macam untuk sedikit meringankan beban pikiran itu sangat membantu sekali sih. Terima kasih guys. Terima kasih guys. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Berarti dari dukungan itu juga pastinya sangat berpengaruh terhadap bagaimana ya dari Kak Sophia dan juga Kak Ali untuk memotivasi diri gitu ya, ibaratnya agar tetap bisa semangat, kemudian juga bisa melakukan kegiatan Gen B itu secara lancar gitu ya, sehingga saat ini gitu ya. Mungkin bisa ucapkan sekali lagi terima kasih mungkin dulu. Terima kasih.
Oke, selanjutnya mungkin sudah tadi merasakan bagaimana perjuangan gitu, tantangan, dan pastinya juga Kak Sophia dan Kak Ali juga memberikan feedbacknya kan untuk Genbi ya. Dan kira-kira dari Kak Sophia dan Kak Ali ini, mungkin dari Kak Ali dulu deh ya. Kira-kira menurut Kak Ali ini apa arti dedikasi Kak Ali sebagai mahasiswa Genbi? Kira-kira apa arti dedikasi itu? Berat. Ya, berat ya. Cukup agak apa ya, kritis banget ini. Dedikasi ya, membahas dedikasi tentu apa ya, mungkin kalau bahas dedikasi mengenai Genbi ya, mungkin sesuai dengan tujuan dari Genbi itu sendiri ada 3 itu sih yang saya maknai dari dedikasi itu sendiri, yaitu menjadi frontliner. Jadi di sini ketika kita menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia, kita itu diwajibkan sebagai frontliner garda terdepan untuk menyampaikan kebijakan Bank Indonesia itu tadi sebagai bentuk tanggung jawab. Salah satunya itu keris bagaimana mengedukasi lewat sosial media atau turun ke lapangan ketika ada event-event, bagaimana menyampaikan, mencoba merasakan feel bagaimana menggunakan transaksi menggunakan keris gitu. Saya itu juga sobat rupiah, mungkin ini yang sering jadi talent di sosial medianya Genbi. Ya, punya seliweran di IG ya, betul. IG-nya Bank Indonesia. Kemudian selain frontliner tadi Agents of Change, kita juga tadi dengan melakukan pengabdian masyarakat, dengan memberikan keilmuan kita kepada adik-adik di desa binaan gitu ya. Jadi mereka punya peluang atau amunisi untuk menghadapi tahap-tahap kehidupan selanjutnya gitu. Misalkan untuk tips-tips bagaimana menghadapi perkuliahan gitu, melatih skill-skill mereka. Jadi itu sih yang disebut dedikasi juga ya, salah satunya. Kemudian terakhir tadi frontliner, agent of change, dan juga future leader. Jadi itu merupakan beban yang sangat berat sih, karena kita sudah diberikan pelatihan. Kemudian di salah satu kegiatan wajib Genbi itu ada namanya leadership. Jadi di sana kita diberikan materi bekal lah gitu untuk menghadapi masa yang akan datang sebagai future leader. Di tahun 2023 itu kalau tidak salah tentang kewirausahaan ya. Kemudian di tahun kemarin kita bagaimana memanfaatkan AI di era sekarang ini. Itu menurut saya sangat-sangat bermanfaat ya untuk kehidupan ke depan. Selain itu juga di dalam leadership itu kita diajarkan bagaimana teamwork. Jadi kita dibentuk kelompok gitu, bagaimana problem solving gitu, bagaimana mengatasi teman-teman, mencari solusi yang tepat gitu. Itu sih. Kalau menurut saya itu arti dedikasi. Ya, arti dedikasi. Sangat luar biasa sekali. Kalau dari Kak Sophia gimana? Saya agak minder ya mendengar jawabannya. Biasa sekali. Jadi dedikasi itu salah satu jargon untuk Bank Indonesia. Oh iya benar. Bukan Genbi. Jargon Bank Indonesia itu energi untuk negeri. Genbi. Oh iya salah ya. Bank Indonesia. Bank Indonesia. Jadi jargon Bank Indonesia itu dedikasi untuk negeri. Iya. Benar. Sebelumnya mungkin sedikit overview saya gitu sebelum saya menjadi seorang Genbi. Saya tuh kayak cuma tahu tugas BI itu ya mengatur suku bunga, udah gitu aja gitu kayaknya. Di pelajaran IPS. IPS. Bank Sentral Indonesia, banknya bank, udah gitu yang aja membuat gitu. Uang gitu. Cetak uang, ternyata itu salah gitu kan. Tapi setelah menjadi Genbi akhirnya tahu bahwa ternyata Bank Indonesia, terutama kan kita di cabang ya, maksudnya di kantor perwakilan, di kantor perwakilan Bank Indonesia di wilayah NTB, ternyata kantor perwakilan Bank Indonesia itu juga benar-benar turun ke masyarakat. Mereka menjangkau UMKM, orang-orang BI juga menjangkau desa-desa wisata yang dianggap berpotensi dan dikembangkan. Itu pihak BI juga memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk banyak banget, dalam bentuk alat dan lain sebagainya. Itu juga dan dari situ tuh saya mulai sadar bahwa ternyata dedikasinya tuh benar-benar ada loh untuk masyarakat. Nah, jadi setelah menjadi Genbi, mungkin dedikasi yang saya gambarkan di sini itu menurut saya adalah segimana besar sih kemauan atau keinginan kita, motivasi kita untuk terjun ke masyarakat dan langsung menggapai masyarakat tersebut dan memberikan dampak yang positif. Berarti istilahnya seperti berkontribusi nyata. Berkontribusi nyata terhadap masyarakat. Nah, itu sih bentuk dedikasi yang menurut saya terasa banget setelah saya menjadi seorang Genbi. Wow, interesting, sangat luar biasa sekali ya. Berarti dedikasi itu benar-benar berkontribusi nyata untuk masyarakat ya. Berarti tidak hanya sekedar visi dan misi saja atau mungkin jargonnya aja, tetapi juga benar-benar berkontribusi nyata ya. Terkait juga seperti di
Bina Desa, betul ya? Ya, Bina Iya. Desa. Itu menjadi salah satu kontribusi nyata dari Bank Indonesia melalui Genbi Ya, ya benar untuk sekali. masyarakat. Oke, ngomong-ngomong mungkin soal experience nih, pasti banyak banget kan experience dari Kak Sophia dan Kak Ali yang dirasakan nih di Benar, Genbi. benar. Ada yang pahit, ada yang manis, Ya. ada yang bikin seneng, ada yang mungkin yang bikin sedih, ada yang bikin sedih. Ada sih pastinya. Kayaknya Ya. Ali sih yang banyak Lebih sedihnya. kayak ketang-tangan ya dengan oke. Kalau berat Ya, Ali, kalau berat Tapi Ali. mungkin dari Sofia dulu karena boleh izin minum dulu karena Boleh, silakan. Oke, silakan dari Kak Silakan, Sophia ya. Ini dulu. harus saya spill yang momen apa nih? Oke, boleh mungkin dari ini aja deh dulu. Mungkin momen yang benar-benar sangat berkesan. Sangat Kak Sophia. berkesan, Sangat ya. berkesan, iya. Dan mungkin dari momen yang berkesan itu kenapa dia bisa jadi berkesan? Istilahnya kenapa dia sangat berarti menurut Kak Sophia? Silakan. Oke. Jadi mungkin saya tahun lalu tuh agak introvert ya. Oke. Agak introvert di Genbi 2023 berbeda dengan Ali. Tapi aku nggak yakin deh kalau Kak Sophia introvert. Tapi saya introvert tahun lalu tuh Oke. saya introvert. Jadi berbeda dengan Ali yang sangat ekstrovert Waduh. tahun lalu. Iya, Saya benar. introvert. Jadi yang menurut saya berkesan adalah saat itu saya berkesempatan untuk bergabung di kelompok kerja di perpustakaan BI NTB. Nah, jadi saya dulu sempat ada keinginan untuk ambil jurusan kuliah pustakawan, ahli perpustakaan. Kutu, Jadi kayak buku. Iya. kayak seperti luar biasa sekali untuk Iya, gitu, baca-baca gitu Ngeri. kuat ya. Iya, iya, Luar iya. biasa. Oke. dan kayak out of nowhere gitu tanpa saya duga, tanpa saya kira-kira ternyata bisa nih saya kayak ngerasain sedikit gimana sih rasanya kerja menjadi seorang pustakawan Iya. gitu, walaupun mungkin hanya perpustakaan BI gitu ya, Iya. istilahnya kayak lingkupnya mungkin tidak besar, tapi ternyata benar-benar kerasa gitu loh, kayak pekerjaan oh gini ya kerjaannya pustakawan, oh gini ya yang dilakukan pustakawan saat ada buku, saat tidak ada buku, atau mungkin saat istilahnya kayak merapi-rapikan buku di perpustakaan, itu benar-benar kerasa. Dan itu tuh kayak menurut saya berkesan karena kayak itu mimpi saya yang dulu saya kayak Impikan. udah dah gitu, Oh. tidak anu lagi, tapi ternyata tiba-tiba dikasih Muncul, nih lewat iya. game ini gitu. Oke, Gitu. oke. Jadi itu menurut saya lumayan berkesan sih. Dan memang saya juga suka buku, jadi saat ke perpus tuh bawaannya happy gitu, Happy. ketemu buku-buku baru, Oke, ketemu buku iya baru, ketemu ya. buku Bisa baru tuh baca-baca. seru banget ngelihatnya di perpus BI. Itu sih menurut saya yang paling berkesan. Oke. Nah, sedikit lagi mungkin Iya boleh. dari BI itu juga akhirnya saya lumayan improve kemampuan untuk berbicara di depan kamera, untuk menjadi talent video itu benar-benar meningkat setelah saya menjadi setelah menjadi pustakawan, ceritanya iya. pustakawannya perpus BI dari situ Oke. sih. Berarti di pustakawan perpus BI itu istilahnya seperti ada kayak bedah buku begitu. Iya, Ada buku, ada prokernya memang yang untuk membuat video itu kita istilahnya mereview buku sih, lebih tepatnya review buku. Oke. Kalau dari Kak Ali bagaimana? Apa yang paling berkesan? Kalau dari saya mungkin beda dengan Sophia, mungkin dia di ranah lingkup Bank Indonesia, tapi kalau saya kebetulan karena tahun kemarin juga diamanahkan untuk memegang ikut serta dalam wilayah gitu. Jadi kita di wilayah itu memanage atau mengatur teman-teman yang ada seluruh Komsat gitu. Jadi salah satu experience terbesar yang mengubah gitu salah satunya dari Genbi di wilayah itu sih. Salah satunya adalah momen ketika gathering. Jadi gathering itu merupakan kita sebut keakraban gitu. Iya, Kak. Nah, gathering itu kita waktu itu ke Sumbawa ya. Jadi kita itu gathering jalan-jalan ya. Oke, bertemu kampus sebelah gitu. Teman-teman dari Teman-teman Universitas menyapa Samawa. teman-teman yang di Samawa gitu. Oke. Bukan hanya di Lombok aja, jadi di Sumbawa juga dapat. Jadi itu merupakan salah satu experience yang sangat berkesan sih, karena dari situ saya lebih punya relasi yang lebih luas, kemudian bertemu teman-teman dari seluruh komisariat gitu. Baik dari itu Undikma, UIN sampai ke di Lotim juga ada Unhas gitu. Jadi kita bertemu di sana, itu sih yang merubah kayak yang awalnya yang di awal-awal ketika pertama kali mendapat Genbi itu saya introvert sekali seperti Sophia itu karena di pertama itu kan karena ketika ada kegiatan BI saya tidak kasih yang lain dah gitu karena masih malu-malu gitu, masih menyesuaikan gitu. Tapi setelah dari gathering itu berubah sekali sih, karena setiap ada kegiatan saya selalu yang
pengen jadi yang pertama gitu kan ketika ada tulisan. Be number one. Ya, ketika dari situ sih. Itu merupakan salah satu yang berkesan sih. Berkesan ya, oke. Berarti dari hal yang berkesan itu pastinya mungkin kalau ada kesempatan nih lagi di tahun berikutnya, kira-kira masih mau nggak join sebagai Genbi tapi bukan Genbi? Kayak gimana tuh maksudnya? Ya, gimana? Mungkin siapa tahu kan mungkin dari ada kakak-kakak dari Bank Indonesia mungkin yang sedang mendengarkan podcast kita gitu. Siapa tahu mungkin bisa direkrut kan menjadi pegawai di sana. Oh iya mungkin benar. kan. Tolong rekrut Itu saya. apa amin paling serius ya. Manifestasi paling besar di 2025 Prestasi paling ya. besar ya. Oke. Semoga bisa. Amin. Semoga bisa. Itu tentu ada ya. Nah, oke. Pastinya. Dan selanjutnya juga nih terkait dengan pelajaran mungkin pastinya kita semua juga sebelumnya punya cara pandang yang sudut pandang yang berbeda gitu ya. Tapi setelah mungkin join di Genbi, kira-kira apakah ada pelajaran dari ketika mengikuti Genbi yang kemudian mengubah cara pandang Kak Sophia dan juga Kak Ali gitu, mungkin dari segi prestasi seperti itu kira-kira mungkin ada. Dari saya dulu mungkin. Boleh dari Kak Sophia. Jadi karena Bank Indonesia itu ekonomi banget, Iya. ekonomi banget, dan kebetulan saya anak akuntansi, jadi mungkin lebih ke ternyata ekonomi itu tidak semudah itu gitu. Di Bank Indonesia tuh benar-benar saya kayak melihat lebih luas lagi, lebih jauh lagi tentang ekonomi makro. Bagaimana sih gimana sistematikanya, gimana skemanya, terus pengaruhnya bagaimana, terus dampak-dampaknya ke depannya bagaimana. Itu sih menurut saya salah satu yang menambah keilmuan banget Iya, sih benar. dengan gabung ke Genbi itu. Genbi, oke. Kalau dari Kak Ali? Kalau Gimana? dari saya mungkin sama Kak Sophia sudah diwakilkan, tapi yang mengubah cara pandang itu salah satunya mungkin dari teman-teman tadi, dari dua sisi sih, ada yang dari teman, ada dari saya dapat ketika pengabdian. Yang pertama itu ketika dari teman itu maksudnya ketika saya waktu itu mungkin mimpi saya hanya sebatas tingkat nasional saja, tapi ketika bertemu dengan teman-teman yang lain ada yang ikut ISMA, kemudian ikut sering keluar negeri gitu, jadi yang awalnya insecure gitu jadi makin tambah semangat gitu bahwa kita bisa mengejar mimpi walaupun itu tinggi sekali gitu, kita tidak apa-apa untuk bermimpi. Kemudian yang kedua juga dari masyarakat sih, mungkin saya di lingkungan rumah gitu di kampung gitu ya tidak terlalu aktif untuk di kegiatan masyarakat, tapi ketika mengikuti pengabdian waktu di Sigrongan waktu itu ya, mungkin melihat senyum kecil dari ibu-ibu, kemudian adik-adik gitu, ya benar membuat saya ingin ingin ketika saya lulus nanti atau mungkin di masa depan mungkin saya ingin berdedikasi untuk di lingkungan masyarakat kita itu, mungkin sedikit yang kita berikan kepada mereka ternyata berdampak yang besar gitu untuk mereka. Itu sih yang bikin merubah sudut pandang saya. Ya. Oke. Mungkin ini terakhir nih ya sebelum kita tutup dulu. Mungkin apa nih kira-kira pesan dari Kak Sophia dan Kak Ali untuk teman-teman yang nanti ingin bergabung menjadi Genbi, kira-kira apa yang perlu mereka persiapkan dari sekarang gitu dan seperti apa? Boleh spill aja yang sedikit-sedikit aja. Oke, kalau dari saya ya mungkin saya itu bagi teman-teman yang mau mendaftar beasiswa mungkin saya punya 3 tips, boleh dicontoh atau gimana? Oke. Yang pertama itu Bocoran. ya bocoran ya tipsnya. Mungkin yang pertama itu kalau saya sih yang mendahulukan doa gitu, jangan lupa kita berdoa dan minta restu dari orang tua, itu sih yang pertama gitu. Kemudian yang kedua ikhtiar atau berusaha gitu. Jadi mungkin salah satu bentuk usahanya seperti saya kemarin, walaupun teman-teman tidak punya teman untuk mendaftar, nanti usahakan ikut sosialisasi itu walaupun sendiri gitu, karena itu menurut saya sangat-sangat memberikan tips dan trik untuk lolos gitu. Sumpah benar banget itu ketika ikut sosialisasi nanti dikasih tips bagaimana menyusun berkas, bagaimana menyusun motivation letter, kemudian juga bagaimana menjawab wawancara gitu agar bisa kemungkinan lolosnya lebih besar gitu. Dan mungkin selain itu mungkin teman-teman juga bisa lihat-lihat di YouTube bagaimana proses seleksi dari Bank Indonesia gitu, tips and triknya selain dari sosialisasi tersebut. Kemudian yang terakhir selain dari doa dan ikhtiar ya tentu tawakal, karena Tuhan punya rencana. Oke, benar ya. Oke. Dari Kak Sophia? Oke, tadi kalau yang the main point kayaknya udah disebutin semua sama Ali. Kalau saya mungkin lebih ke kayak persiapan satu akademik. Teman-teman itu ada persyaratan minimal juga untuk teman-teman yang mau daftar. IPK-nya itu untuk yang di universitas swasta dan negeri itu beda-beda. Kalau saya
nggak salah itu untuk yang swasta 3,25 dan yang untuk negeri 3,00. Bukannya kebalik nih sih? Entah ya itu Iya. kalau nggak salah ya, untuk mungkin lebih gambarannya ya, jelasnya, iya gambarannya, teman-teman oke. bisa cek lagi ke laman Instagram officialnya Genbi NTB sama Bank Indonesia KPWNTB. Oke. Nah, itu satu akademik. Yang kedua, selain akademik, teman-teman juga harus perbanyak pengalamannya juga di luar akademik. Misalnya kayak tampil-tampil mungkin, atau kemampuan emceeing, tampil-tampil nyanyi, nari, itu juga sangat-sangat membantu membantu penilaian lah, menambah poin teman-teman. Terus mungkin yang ketiga itu teman-teman juga harus paham soal kebang sentralan. Iya, benar karena- banget. Oke. Ternyata sekompleks itu gitu loh. Kadang-kadang pertanyaan itu simple banget, tapi kita Menjebak. iya, kita tuh kayak ragu-ragu gitu mau Iya, jawabnya, karena benar. benar nggak ya jawaban kita, benar nggak ya Kebang jawabannya, sentralan. karena simpel itu jawabannya gitu loh. Jadi kayak belajar lagi soal kebang sentralan supaya nanti jangan sampai pertanyaan yang mudah itu malah yang bikin kita kayak bingung sendiri, kayak nggak tahu jawabannya apa gitu. Nah, itu sih tips and trick dari saya. Tips and trick. Oke, itu dia. Jadi untuk teman-teman pendengar podcast Sanata, itu tadi jadi tips and trick dari Kak Sophia dan Kak Ali yang sudah 2 kali ya terpilih Benar, menjadi Genbi. Genbi. Oke. Dan selanjutnya mungkin nih, siapa tahu nanti ada teman-teman dari pendengar podcast Sanata mungkin yang ingin menemukan profil Kak Sophia dan Kak Ali di sosial media, kira-kira mungkin boleh dikasih tahu dulu. Kira-kira mereka bisa kan? Oke. Kalau yang ini Ali suka Oh, Ali, oke. Bisa mutualan kan? Coba Iya, tahu bisa ya. berjalan. Oke, mungkin teman-teman yang mau lebih tahu tentang saya mungkin bisa follow Instagram saya di bawah, Oke. Muhammad _ Ali 10. Ada Alie. oh ya Ali. Alie. Muhammad _ Ali 10. Kalau Kak Sophia, Oke, kalau buat teman-teman yang mau follow Instagram saya bisa di Sophia, SOPHIAA Oke. A Nasution, itu untuk Instagram. Untuk saat ini Instagram saya memang saya dedikasikan untuk BI. Jangan follow Benar, sih. follow BI. BI ya. Jadi- kalau teman-teman lihat full BI ya. Full BI gitu. Jadi silahkan main-main ke Instagram saya, boleh follow, boleh DM juga. Benar. Kalau mau yang lebih serius mungkin untuk profilnya bisa di LinkedIn Sophia Nasution. Thank you untuk Kak Sophia dan Kak Ali ya. Ini tuh sangat luar biasa sekali dari insight-nya dari Kak Sophia dan Kak Ali juga. Well, it's an amazing story we have to heard ya. Jadi terima kasih banyak Kak Sophia dan Kak Ali yang sudah meluangkan waktunya ya untuk bisa berbagi cerita hari ini mengenai tema di balik kesuksesan sebagai Genbi, perjuangan dan dedikasi mahasiswa. Terima kasih banyak untuk Kak Sophia dan Kak Ali, dan juga untuk teman-teman semuanya, teman-teman pendengar podcast Sanata. Semoga dari cerita yang telah dibagikan oleh Kak Sophia dan Kak Ali ini bisa memberikan motivasi dan juga inspirasi kalian semua. Jangan lupa untuk tetap saksikan podcast Sanata, dengarkan terus di Spotify dan juga di YouTube untuk tema-tema menarik lainnya di berikutnya. See you on the next episode. Bye-bye. Bye.